Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, dan segala fasilitas yang luar biasa. Kalau ingin dinilai dengan harta manusia, maka tidak akan pernah cukup untuk membayarnya. Jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk diucapkan kepada manusia terbaik, sebaik-baik suri tauladan. Siapapun yang mencontohi manusia terbaik ini pasti hidupnya akan tentram, bahagia, kemenangan akan diperoleh dari musuh-musuh, dan juga solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah dunia yang sedang dilalui. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini seperti apa yang tadi sudah digambarkan. Ketentraman jiwa, ketenangan, kemenangan, dan juga solusi yang terbaik dari masalah-masalah. Sang Pencipta Allah memerintahkan kita secara khusus orang-orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan akan dibalas 10 kali rahmat atau karunia dari Allah secara langsung. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Minhajul Muslim, dan kita melanjutkan adab terhadap sesama makhluk, secara khusus adab suami istri. Dan kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi, adalah hak-hak istri terhadap suami. Jadi ibu-ibu boleh menuntut ini, tanda kutip, dengan cara yang santun kepada suaminya. Karena ini hak langsung dari Sang Pencipta Allah. Bapak-bapak wajib tahu ini, sehingga mengamalkan bukan karena istrinya, tapi karena perintah dari Sang Pencipta Allah. Saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, pentingnya seorang muslim menjadikan semua yang ada di sekitar dia ini adalah penyebab dia mendapatkan rahmat Allah. Seorang suami berbuat baik sama istrinya, bukan karena istrinya, tapi karena Allah, sehingga tidak ada kejenuhan dalam berbuat kebaikan itu. Begitu pula seorang istri dalam melayani suaminya, semua karena Allah, sehingga tidak ada kejenuhan. Karena manusia bisa melalui masa-masa di mana dia jenuh, lesu, marah, sakit, ya. Atau mungkin pada saat dia senang. Jadi kalau kita niatkan memang karena Allah, kita akan bisa melaluinya. Bukankah pada saat ibadah haji kita kerjakan capek sebenarnya? Penerbangan pesawat 9 jam, panas, harus tinggal di kemah, ya, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Tapi tidak pernah ada orang yang ikhlas berangkat haji karena Allah, pulang ditanya mau berangkat lagi, dia bilang enggak. Pasti mau saja. Mau berangkat lagi haji? Iya. Orang yang menjawab iya itu karena dia ikhlas. Kalau orang yang tidak ikhlas berangkat, terpaksa, hanya mau ngetes, enggak bakal mau kembali lagi. Seperti itulah kurang lebih fenomena kehidupan kita semuanya. Kita tidak akan jenuh dalam menjalani rumah tangga, karena ibadah rumah tangga ini ibadah yang sangat panjang. Semenjak akad nikah sampai kita meninggal, terus menerus kita lalui kehidupan itu. Maka butuh ilmu yang kuat, sehingga mendatangkan keimanan yang kuat, dan akhirnya pengorbanan atau cinta dan pengabdian juga maksimal. Kalau diniatkan karena Allah, semuanya kita akan tenang. Mau baru menikah sampai punya anak 10 pun tetap sama, nggak ada bedanya. Orang mukmin tidak akan berubah. Bagaimana dia bermuamalah di hari pertama, di bulan pertama yang dikenal dengan bulan madunya, akan sama sampai dia meninggal dunia. Semua muamalah yang baik, santun, menasehati, meluruskan, berkorban, itu akan terjadi. Karena niatnya dari awal karena Allah. Tapi kalau karena disuruh oleh orang tua, karena kebetulan cuma punya rasa cenderung, ya. Apalagi yang bahaya itu orang kalau cenderung hanya karena fisik. Karena kapan fisik pasangannya berubah, udah mulai keriput, udah mulai ada ubannya, maka bisa berubah semuanya. Atau orang menikah hanya karena duit. Pada saat suaminya kaya, iya. Pada saat sudah bangkrut, ditinggal. Itu banyak terjadi. Atau maslahat-maslahat dunia yang lain. Maka tentu setelah target tercapai, dia akan selesai. Ini akan berbeda dengan orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, ini pasangan saya. Peluang untuk mendapatkan surga darinya, selesai. Gak ada kata-kata jenuh, gak ada bosan. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, orang yang sangat tua.
Saking tuanya sudah nggak bisa layani Nabi SAW lagi biologis. Hibahkan malamnya buat Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW bertahan. Bukan berarti karena sudah tua tidak bisa layani biologis lalu ditinggal. Udahlah nggak apa-apa. Ya, bisa nikah dengan yang lain. Siapa yang tidak suka dengan Nabi SAW? Tapi beliau menggambarkan rumah tangga itu. Bagaimana menjadikan pasangan ini adalah sebab kita mendapatkan derajat tinggi di surga. Hanya dengan senyum, hanya dengan bertutur kata yang santun, hanya dengan melayani, hanya dengan berkorban sedikit dengan uang, selesai. Dan ada ceramah saya di YouTube yang saya berikan judul Jalan Tol Menuju ke Surga. Itu rumah tangga. Makanya syaitan luar biasa ingin mengacaukan rumah tangga itu. Ada saja hal-hal yang dijadikan pemicu untuk kita ribut, untuk kita tidak berinteraksi. Sebab senyum, sentuhan, biologis, bermesraan, pahala semuanya. Maka syaitan harus ngacauin itu. Kadang-kadang subhanallah gara-gara satu tutur kata yang salah dari pasangan kita, sudah nggak berhubungan 2 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, bahkan mungkin sudah sampai pada perceraian. Kenapa? Kalau kita rentet historinya hanya karena mungkin dia dianggap oleh pasangannya berkata kasar, mungkin anggapan dia. Siapa tahu memang pasangan kita begitu cara berbicaranya. Harus kita mengerti, rangkul dia. Kekurangan pasangan bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dibantu keluar dari permasalahannya. Nasihati, luruskan, rangkul. Dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan bersosial, kalau dia sukses dalam rumah tangganya. Sehebat apapun seorang laki-laki di luar sana, namanya, wibawahnya, hartanya, tapi kalau kacau rumah tangganya, selesai urusan. Berarti orang ini gak berhasil. Dia hanya performance saja, seperti orang yang rapi pakaiannya, tapi di dalam tubuhnya banyak penyakit nih. Begitu pula seorang wanita. Mau dikatakan wanita karir, kaya, cantik, terkenal namanya, lihat hubungannya sama suaminya. Kalau dia baik sama suaminya yang sudah tahu luar dalam tubuhnya, maka berarti dia memang betul-betul baik. Tolok ukur selalu di rumah tangga. Dan ini sudah dijadikan oleh para ulama gambaran umum bagaimana menilai seseorang itu baik atau tidak di rumah tangganya. Kata Nabi SAW, khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang terbaik dengan pasangan hidupnya. Suami sama istri, istri sama suami. Itu baru manusia terbaik. Karena pasangan kita tahu semuanya. Kita bangun tidur, biasanya orang masih emosional, biasanya orang masih lesu, biasanya orang masih berantakan. Pasangan kita tahu tuh. Mungkin tidak semua orang tahu. Pada saat kita lagi hadapin masalah atau pada saat kita sakit, yang melayani adalah pasangan kita. Pada saat kita lapar, pada saat kita lagi makan, yang senantiasa menemani makan adalah pasangan kita. Dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istri dan suami ini libas dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian kalian dan kalian juga adalah pakaian buat istri kalian. Apa kata ulama tafsir? Pakaian fungsinya untuk apa teman-teman sekalian? Menutup badan. Apalagi? Memperindah, ya, menutup aib-aib kita. Itu pasangan suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang saling membongkar aib ini, tidak layak jadi pasangan ini. Dia harus tahu titik luka di badan kita pun yang tahu istri kita, yang tahu suami kita. Orang lain nggak ada yang tahu. Gitu kan? Bahkan terkadang ada orang-orang yang luar biasa kalau memahami poin ini, bukan cuma hal-hal yang kecil hanya sekedar titik di badan. Ada seseorang mungkin yang bersedia untuk khidmah dengan pasangannya. Seorang dosen kami di Madinah, Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah jaga beliau. Salah satu staf pengajar di Masjid Nabawi, kebetulan salah satu istri beliau adalah orang kita dan pernah belajar dengan saya, seorang akhwat. Waktu beliau minta dicarikan jodoh, saya sampaikan ternyata ada yang mendaftar dan akhirnya jadi istrinya. Masya Allah sekarang sudah sampai 15 tahunan, sudah punya anak dan sudah warga negara sana kalau saya tidak salah di Madinah. Yang jelas beliau sempat cerita sama saya, karena beliau matanya buta gitu. Ini saya cerita karena kebaikan ya, untuk menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Jadi beliau cerita sama saya dan saya memang terharu dan kagum dengan itu ya. Beliau mengatakan karena matanya buta, saya pernah masuk ke WC, kamar mandi,
lagi buang hajat, dia bilang. Karena beliau buta, beliau tidak lihat. Dia bilang, saya merasa seperti ada orang di kamar mandi. Saya tanya, siapa kamu? Ditanya, apa kamu? Ditanya nama istrinya, saya nggak usah sebutin. Lalu kemudian istri mengatakan, iya. Kata Syekh, jangan di sini, di luar saja, saya lagi buang air, baunya nggak enak. Apa kata perempuan itu? Kata Syekhnya, ini gara-gara kata-kata ini saya makin menghormati dia, saya makin mencintai dia. Dia bilang, sudah tradisi suku kami di Indonesia, itu kalau suami buang air besar dibersihin. Dia yang bersihin. Kata Syekhnya, saya berterima kasih luar biasa dengan kalimat itu, tapi biarkan saya bersihkan diri saya sendiri. Setelah dia bersihkan, Syekhnya keluar lalu berbicara mengatakan, saya belum pernah menemukan ada istri, walaupun beliau poligami, yang memiliki niat seperti kamu. Luar biasa kebaikannya. Jadi ada orang sampai pada tingkat khidmah pada pasangan itu udah melampaui rata-rata yang apa yang dibayangkan oleh umumnya orang, atau bahkan tidak dibayangkan. Jadi memang pasangan suami istri itu adalah hal yang luar biasa. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau orang tua kita meninggal, laki-laki, misalnya kita laki-laki di sini, ibunya meninggal, ya, maka dia tidak boleh mandikan ibunya. Karena melihat aurat kan. Ibunya sudah dewasa, dia juga sudah dewasa, nggak mungkin. Yang boleh mandikan sesama jenis, anak perempuannya. Kalau ayah kita bebas, kita boleh mandikan, laki-laki sama laki-laki. Yang boleh mandikan perempuan. Sekarang balik juga, akhwat kita, ummahat kita di sini tidak bisa memandikan jenazah ayahnya, karena melihat aurat. Perhatikan di sini, suami istri boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau meninggal duluan, aku akan memandikan dan mengurus jenazahmu. Karena sudah bebas untuk melihat aurat. Kita tahu juga anak-anak kita kalau sudah sinut tamyiz, umur 10 tahun, nggak boleh lagi kita mandiin. Laki-laki sini nggak boleh mandiin anak perempuannya atau lihat badannya, walaupun belum balik. Ibu-ibu juga begitu kepada anak laki-lakinya, 10 tahun sudah nggak boleh. Dan umumnya Allah sudah buat mereka punya rasa malu. Biasanya kalau kita mau lihat, enggak, dia nggak mau tutup pintu segala macam, itu bagus, positif, nggak ada masalah. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah suami istri berlaku pada mereka segala sesuatunya. Yang selama ini badan kita selalu kalau masuk kamar mandi tutup, yang selama ini kita kalau mau keluar selalu tutup dengan kain, mereka bisa mengetahuinya atau pasangan kita bisa mengetahui. Jadi perlu difahami poin ini teman-teman sekalian. Ya. Rumah tangga itu adalah Allah memang menjadikannya sebagai tanda kutip pabrik manusia, dan saatnya di situ kita melampiaskan syahwat kita yang halal dan menikmati semua jenis kalimat, kata-kata, semua tatapan mata, semua ucapan, semua sentuhan bibir, semua sentuhan tangan, segala sesuatu. Maka harusnya kita faham poin ini.